Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Daniel Simanjuntak dari Prodi Manajemen, NIM 2892050101. Di sini saya akan menjelaskan tentang di pertemuan ke-6 yaitu pengelolaan persediaan dalam rantai pasok. Yang pertama itu ada peran persediaan. Peran persediaan memiliki peran yaitu harus berperan agar bisa mencapai responsivitas tinggi, agar mampu merespon spektrum pelayanan berikut permintaan yang berfluktuasi line time yang pendek, menangani produk bervariasi, membangun produk inovasi dan memenuhi service level yang tinggi, dan harus mampu mengendalikan ongkos seminim mungkin. Padahal dengan penyediaan persediaan yang tinggi jelas akan berdampak pada ongkos tinggi juga. Untuk mengatasinya diperlukan pemikiran dan tindakan yang bijak, yakni melalui proses trade-off, sehingga mencapai kondisi optimum di mana pelayanan kepada pelanggan terpenuhi tetapi dengan pengeluaran ongkos persediaan yang minimum. Contoh, sebuah rantai pasok pakaian jadi dengan persediaan tinggi akan tingkat responsivitas tinggi selama konsumen memerlukan pakaian. Jadi sebaliknya, rantai pasokan jadi tersebut memiliki tingkat persediaan rendah akan berdampak rantai pasok tersebut tidak responsif. Dan padahal jika pelanggan menginginkan pakaian harus dipesan beberapa minggu untuk diproduksi terlebih dahulu. Jadi dalam kasus tersebut sebenarnya tergantung seberapa kecil persediaan yang diperlukan dalam rantai pasok ini, karena dalam kasus ini penempatan produknya bersifat made to order. 2. Konsep dasar persediaan. Yang dimaksud konsep dasar persediaan yaitu persediaan merupakan ongkos yang tidak bisa dihindari, karena kita tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi pada perusahaan yang akan datang untuk diperlukan. Maka dari itu, keterampilan manajerial dalam mengatur persediaan akan direncanakan dan diatur dengan baik dan bijak, maka akan berdampak pada cash flow dan tingkat pengembalian atau return on investment yang stabil bagi perusahaan tersebut. Contohnya, jadi fungsi untuk memiliki persediaan, contohnya 1. Memungkinkan perusahaan untuk mencapai skala ekonomi. Yang kedua, menyeimbangkan supply demand atau permintaan. Yang ketiga, spesialisasi dalam produksi. Yang keempat, melindungi dari ketidakpastian demand dan order cycle. Dan yang terakhir, penyangga krisis antara saluran distribusi. Lanjut ketiga, jenis persediaan. Jenis persediaan menurut Douglas M. Lambert tahun 1998 bahwa kategori persediaan meliputi yang pertama cycle stock, yang kedua in transit inventory, yang ketiga safety buffer stock, dan yang keempat speculative stock, yang kelima seasonal stock, dan yang terakhir dead stock. Artinya cycle stock adalah persediaan yang dihasilkan dari penjualan atau yang digunakan di kegiatan produksi. Contohnya, penjualan setiap hari untuk produk tertentu adalah 20 menit dan lead time selalu 10 hari. Maka untuk setiap siklusnya tidak memerlukan persediaan. Ada 3 alternatif strategi persediaan ulang atau reorder. Yang pertama, jika ukuran pemesanan sebesar 400 unit, maka selama 20 hari persediaan akan habis. Namun sebelum stok habis atau saat
stok tersisa 200 unit dilakukan pemesanan ulang atau reorder sebesar 400 dari pesanan datang tepat pada hari ke-20. Ya, kita lihat contohnya kurang lebih seperti ini. Ya. Oke, dan pihak yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan persediaan adalah yang harus memiliki relasi yang baik dengan pihak pertama bagian pergudangan yang bertanggung jawab dalam memelihara material dan mulai masuk hingga dipakai pengguna, dan material hasil kebijakan bagian persediaan secara fisik dikelola oleh bagian pergudangan, dan bagian pembelian atau bagian purchasing ukuran dan saat pemesanan yang diputuskan oleh bagian persediaan harus ditindaklanjuti dengan pembelian ke pihak vendor, dan kegiatan ini adalah tanggung jawab pihak purchasing. Dengan pembelian ke pihak vendor dan kegiatan adalah tanggung jawab dari purchasing, pihak purchasing melakukan pencarian dan penyeleksi vendor nama-nama yang pantas menjadi rekanan atau partner untuk menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, bagian keuangan. Bagian keuangan adalah bagian yang bertanggung jawab dalam menyediakan dana yang diperlukan untuk pembelian barang yang diperlukan pengguna. Bagian keuangan juga harus memiliki fleksibilitas yang tinggi agar pelayanan kepada pelanggan tidak terabaikan. Maka dari itu harus butuh juga dengan bagian produksi yang bagus. Bagian produksi, pengguna material untuk perusahaan memanufaktur adalah bagian produksi. Bagian produksi yang melakukan pemesanan ke bagian gudang atas kebutuhan bahari baku, part, komponen, sub, isi dan lain-lainnya untuk kelancaran aktivitas produk. Sasaran manajemen persediaan dan pengelolaan. Sasaran pengelolaan persediaan manajemen produk adalah yang pertama, mengurangi investasi dalam persediaan. Persediaan memegang peranan penting dalam operasi bisnis koperasi, namun harus mengeluarkan ongkos yang minimum. Jika komponen persediaan pada harta lancar terlalu tinggi akan berdampak pada rendahnya tingkat likuiditas keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, dengan melakukan manajemen yang baik dan persediaan yang baik, yang bijak dan mampu mengendalikan besarnya investasi di bidang persediaan sehingga jumlah yang tidak berlebihan. 2. Memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan. Memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan pada kondisi tingkat loyalitas tinggi meskipun terjadi back order tidak akan beralih pada pesaing. Namun jika kondisi tersebut terjadi secara berulang maka akan berpotensi loss sales. Loss sales adalah kondisi yang sangat tidak diharapkan oleh pihak koperasi karena terjadi kehilangan kesempatan untuk menjual dan hilangnya potensi keuntungan yang dapat diraih. 3. Menjamin operasi yang efisien. Terdapat dua jenis ongkos yang menentukan besarnya ongkos persediaan, di mana kedua ongkos tersebut memiliki perilaku yang berlawanan. Ongkos yang dimaksud adalah ongkos simpan atau carrying cost dan ongkos peran order atau setup cost. Besarnya ongkos simpan adalah untuk meningkatkan seiring dengan meningkatnya jumlah stok yang dimiliki. Sebaliknya, jika stok menurun, maka ongkos simpan akan menurun pula. Jika ongkos pesan menurun seiring dengan meningkatnya stok yang dimiliki, sebaliknya ukuran stok menurun, ongkos pun akan meningkat. Jika keduanya ongkos tersebut bertentangan, maka harus dilakukan optimasi. Keputusannya adalah pada tingkat pemesanan beberapa agar terjadi total ongkos persediaan yang minimum. D atau yang keempat, mendorong inventory atau turnover yang tinggi. Maksudnya yaitu perputaran persediaan selama periode tertentu, biasanya diukur dalam 1 tahun. Semakin tinggi perputaran persediaan berarti produk yang dihasilkan perusahaan juga laku keras, atau jika ditetapkan pada persediaan bahan baku
maka maka bahan tersebut tidak perlu terlalu lama disimpan dan selalu terbarukan. Dan yang terakhir yaitu menjaga konsistensi mutu. Yang dimaksud mutu adalah fenomena yang selalu menjadi keinginan setiap pelanggan atau customer, karena dengan produk yang bermutu, maka pelanggan akan menjadi puas. Selanjutnya akan terjadi repeat order atau order ulang. Dan yang terakhir saya akan tambahkan yaitu memelihara hubungan baik dengan pemasok. Pemasok adalah pihak luar yang memenuhi kebutuhan perusahaan atas bahan baku atau penolong suku cadang komponen kita. Jadi itu juga harus sangat penting. Dan yang kelima, pengendalian persediaan. Yang dimaksud dengan pengendalian persediaan yaitu mengendalikan persediaan pihak manajemen logistik suatu perusahaan selalu dihadapkan kepada beberapa pihak yang tidak dapat dihindari, yaitu A. Biaya simpan. Biaya simpan atau karakter ongkos ini semakin tinggi, jumlah barang yang disimpan akan diikuti oleh tingginya bahan atau tingginya biaya simpan. Sebaliknya, jika jumlah barang yang disimpan rendah, akan diikuti dengan rendahnya biaya simpan. Biaya pesan atau order setup cost. Biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan proses pengadaan pesanan seperti biaya transport, biaya administrasi, biaya telepon, fax, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan pemesanan. Yang ketiga, ongkos atau ongkos kekurangan persediaan atau shortage cost. Ongkos yang terpaksa perusahaan keluarkan sebagai akibat kekurangan stok. Kurangnya stok bahan baku berdampak terhadap terhentinya aktivitas produksi. Apabila terjadi pada barang jadi, maka kita tidak terlayaninya kebutuhan para pelanggan. Akhirnya mereka melakukan back order atau bahkan kehilangan kesempatan untuk menjual dan memperoleh laba. Yang keenam, kontrol audit. Kontrol dan audit maksudnya diperlukan untuk mencocokkan persediaan dengan pencatatan barang. Ada dua tipe yang biasanya dilakukan perusahaan. Yang pertama, periode. Biasanya dilakukan sekali dalam 1 tahun atau sekali dalam sekian bulan. Kontrol dilakukan terhadap semua jenis inventory. Pertama, ciri-ciri pelayanan sistem periode. Pertama itu ada selang waktu pelaksanaan kontrol adalah sama. Yang kedua, proses operasi atau produksi diberhentikan selama proses kontrol. Karena dilaksanakannya dalam waktu yang lama, maka muncul kesalahan atau perbedaan antara jumlah pencatatan inventory di sistem dengan kondisi di lapangan. Banyaknya karyawan yang dilibatkan. Terus sulit melakukan perbaikan akibat perbedaan pencatatan. Semua inventory dihitung. Perlu diperhatikannya inventory yang mudah rusak dan yang kadaluarsa. Yang kedua, salary counting. Biasanya dilakukan terus-menerus sepanjang tahun dengan selang waktu telah lebih pendek, misalnya mingguan. Beberapa inventory bahkan dikontrol secara harian. Ciri-ciri pelaksanaan sistem cycle counting adalah berbagai berikut, dilaksanakan tanpa selang waktu yang lama. 2. Tingkat kesalahan relatif kecil. 3. Proses operasi atau produksi dapat terus dijalankan sementara ada tim khusus yang melakukan audit. Semakin sering inventory dikontrol menunjukkan semakin penting inventory tersebut bagi kelangsungan operasi perusahaan. Tingkat keakuratan dengan metode kontrol ini dapat mencapai lebih dari 90%. Beberapa kondisi tambahan tentang kapan sebaiknya cycle counting ini dilaksanakan: ketika pemesanan inventory diterima, ketika inventory habis, ketika sejumlah transaksi pembelian inventory sudah dilaksanakan. Beberapa hal yang dapat menghambat pengelolaan inventory dan pelaksanaan audit dengan baik yaitu yang pertama, belum adanya ukuran kinerja yang jelas. 2. Status pemesanan yang tidak akurat yang disebabkan oleh pertama, disiplin karyawan yang kurang memonitor jumlah inventory setiap periode tertentu.
Dua, kurangnya koordinasi antara bagian internal dan eksternal perusahaan dalam memonitor status inventory yang dipesan. Yang ketiga, pengambilan barang bukan oleh yang berwenang. Yang terakhir, lokasi penyimpanan tidak aman sehingga barang bisa rusak yang akan berpengaruh nanti ke inventory. C, sistem informasi yang tidak handal. Dan yang terakhir, biaya-biaya yang tidak ditaksir dengan benar. Perusahaan dapat memulai memperbaiki kinerja inventorinya dengan melakukan beberapa penilaian berikut. Yang pertama, menetapkan jenis bahan yang perlu mendapat perhatian penting dan audit khusus dari perusahaan. Dua, jumlah inventory minimal dan maksimal yang harus dimiliki untuk mendukung proses operasi dan meminimalkan biaya inventory. Lalu menetapkan jumlah dan waktu pemesanan inventory. Ketiga, menetapkan toleransi keakuratan data pada sistem dengan data di lapangan selama proses audit, misalnya inventory klasifikasi A sama dengan 0%, B maksimum 2%, jenis C maksimum 5%. Dan yang keempat, menetapkan sistem reward dan punishment, memberikan motivasi dan semangat kerja bagi staf yang mencapai kinerja yang baik sehingga staf yang bekerja dengan penuh semangat. Dan yang terakhir, menetapkan kapasitas gudang yang mampu menampung inventory dan sistem perpindahan barang yang efektif digunakan.